Yang menjadi tema yang akan kita pikirkan bersama-sama di minggu ini adalah menderita untuk Dia atau menderita untuk Kristus. Nah, akan didasarkan dari satu bagian firman Tuhan, Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Mari kita membaca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga, lambat-lambat saja. 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sesuai dengan tema kita, maka yang menjadi inti pembahasan adalah dari ayat 29 ya dan 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang itu. Atau kalau mau diterjemahkan secara hurufiah di ayat 29 ini demikian, terjemahan yang lebih literalnya. Karena kepada kalian dikaruniakan demi Kristus, bukan saja untuk percaya kepadanya, tetapi juga demi Dia untuk menderita. Jadi ada dua kata demi Kristus, ya, demi Kristus untuk percaya dan demi Dia atau demi Kristus juga untuk menderita. Jadi secara literal di sini sudah jelas ada kata dikaruniakan. Jadi ada dua hal setidaknya yang dikaruniakan di sini. Yang pertama adalah keselamatan, dan yang kedua adalah penderitaan. Ketika disebutkan sebuah karunia, maka itu tidak untuk semua orang, ya, tidak untuk semua orang. Namanya kasih, karunia. Ini adalah hal yang khusus, ya, hal yang khusus diberikan kepada barang siapa Tuhan hendak memberikannya. Ya. Yang pertama adalah tentang keselamatan. Keselamatan memang tidak untuk semua orang. Buktinya tidak semua orang menerima keselamatan. Tidak semua orang mau percaya kepada Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu saya menonton debat, ya, debat. Debat antara Kristen dan yang bukan Kristen. Yang bukan Kristennya ini mantan Kristen, ya. Mantan Kristen dan seolah-olah ahli teologi, padahal enggak, ya. Padahal cuma pelatih menyanyi, pelatih paduan suara. Jadi pada satu ketika yang dari bagian Kristen menyatakan, ini ayatnya barang siapa percaya, maka saya mengajak saudara untuk kembali percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya Anda diselamatkan. Itu tema debatnya tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Itu historis atau karang-karangan orang Kristen saja. Tetapi ketika ditantang demikian, saya dengarnya aja ngerasa bergejolak karena berani ini yang dari Kristen ngomong. Lalu bertobat nggak yang mantan Kristen yang sudah bukan Kristen? Diketawain sama dia. Diketawain. Maka dari situ saya juga bisa mengerti bahwa memang keselamatan hanya diperuntukkan, dikaruniakan kepada barang siapa yang dipilih oleh Tuhan. Kalau enggak mau dijelaskan sampai mulut berbusa-busa, ya, enggak akan percaya orang. Sebaliknya, tanpa penjelasan yang
jelimet, yang begitu detil, yang begitu ilmiah, dengan sederhana orang bisa percaya, ya, bisa percaya. Dan karena ini surat dari Filipi, di mana Rasul Paulus menulisnya juga dari penjara, dikirimkan kepada jemaat di Filipi, maka mengingatkan akan pelayanan Rasul Paulus di Filipi. Kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul, pasal 16 di dalam perjalanan misinya, ya, maka tentu Rasul Paulus teringat ketika dia menulis surat ini, demikian juga dengan jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Teringat bagaimana begitu Rasul Paulus bersama dengan tim mission tripnya, ya, dalam perjalanan misi, masuk ke kota Filipi, ketemu kumpulan wanita, ya, geng mama-mama, biasa mama-mama kumpul. Ya, mungkin suka cerita-cerita, nggak tahu ini kumpulan apa. Hanya kitab suci mengatakan ini kumpulan wanita. Lalu mereka berbincang-bincang dan Rasul Paulus bersama dengan timnya memberitakan Injil kepada para wanita itu. Dan satu diantaranya langsung dikatakan segera percaya. Namanya Lydia. Ini mewakili kaum wanita yang businesswoman, ya, pengusaha. Dia penjual kain ungu, nggak tahu dia agen tunggal kain ungu atau nggak dijelaskan. Ya, cuma dibilang penjual kain ungu dari Tiatira. Kalau dia dikasih stempel penjual kain ungu dari Tiatira, artinya di Tiatira dia sangat famous, sangat terkenal. Ini mewakili kelompok pengusaha, ya. Langsung percaya. Dan bahkan ini hanya 4-5 ayat saja. Tapi luar biasa. Langsung Lydia ini ngajak keluarganya juga langsung percaya. Seisi keluarga diselamatkan. Ya, nggak capek pakai debat-debat segala, nggak ada. Ya, diberitakan langsung percaya. Ya, tidak diceritakan bagaimana latar belakang sebelumnya. Ya. Nah, kasus yang kedua di perikop yang berbeda tapi di pasal yang sama dikisahkan tentang kepala penjara. Ya, kepala penjara. Jadi pengusaha ini seringkali berjumpa dengan penguasa. Jadi pengusaha dan penguasa punya relasi yang unik, ya. Kadang panas, kadang dingin, kadang bertentangan, kadang bekerja sama, ya. Nah, jadi intinya setelah Lydia dan keluarganya diselamatkan, ada lagi wanita yang seorang petenung yang memiliki roh petenung, fortune teller gitu ya, yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di depan, ya. Walaupun ya kayak gitu biasanya umum, nggak akan detil ya. Kamu akan bisa sukses, ya. Semua juga bisa ngomong gitu, ya kan? Tapi ada penghambatnya, misalnya. Nah, lalu ketika orang yang punya roh tenung ini melihat Rasul Paulus dan tim pelayanan, apa yang dia katakan? Dia langsung bilang, orang ini orang yang luar biasa, ya. Apa yang dikatakan oleh wanita petenung itu? Dia mengatakan demikian, ini keren nih. Kadang orang Kristen aja nggak ngomong gini. Wanita petenung ini mengatakan kepada Rasul Paulus dan tim pelayanannya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kisah Rasul 16 ayat 17. Bagus nggak kata-katanya? Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Luar biasa. Ini yang ngomong wanita tukang ramal. Ya, wanita tukang ramal. Padahal orang Kristen aja mendengar firman Tuhan belum tentu percaya. Kalau firman Tuhannya agak keras, pendeta kayak nggak punya dosa aja. Saya juga tahu kok dia ada kekurangannya. Saya lihat sendiri misalnya. Nah, saya sendiri juga pernah begitu waktu SMA. Ya, waktu SMA. Di satu gereja, teman saya sih yang ngomong, tapi saya senyum dan dalam hati setuju. Ya, pendeta khotbah ya agak ada teguran, lalu teman saya langsung komen, "Allah, belum ketahuan aja," katanya. Ya, padahal itu firman Tuhan kan, apa yang disampaikan harus disampaikan. Ya, nggak boleh dikurang-kurangi. Ya, nah, tapi teman saya bilang gitu, "Allah, belum ketahuan aja." Ya, padahal yang disampaikan firman Tuhan, ayatnya memang bilang begitu, tapi nggak mau terima. Ya kan? Karena mungkin belum siap untuk bertobat. Nah, tapi ini wanita petenung peramal
luar biasa. Mereka ini hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Luar biasa. Ya. Tapi seorang yang dekat dengan Tuhan, hamba Tuhan yang peka, tidak termakan pujian. Ya. Nggak makan puji. Malah itu mengganggu dari Rasul Paulus dan tim pelayanan. Setelah beberapa hari ditengking. Kamu, keluar daripada wanita itu. Langsung keluar setannya. Ya, karena roh tenungnya itu datang dari setan. Dan rupanya wanita petenung ini adalah seorang pekerja. Ada cukongnya, ada bandarnya. Ya, ada bandarnya, mungkin dibikin tempat pusat petenungan tercanggih. Akurasi 99,9%. Ya, mungkin dimodalin, ini bayang-bayang saja ya, nggak diceritakan. Dibikin tempatnya yang bagus. Alat-alat tenungnya yang canggih, yang keren, yang mungkin bola kristal atau apa nggak tahu. Ya, untuk apa? Untuk naikkan harga. Terganggu. Nah, karena dia nggak bisa menenung lagi. Karena apa? Udah ditengking, sudah diusir kuasa setannya oleh rasul, dan ini mengganggu penghasilan para pengusaha yang adalah investor daripada wanita petenung ini. Ya, kemudian apa? Ya terjadilah kong kali kong pengusaha dengan penguasa. Ini pengusaha hitam ini ya, bisnisnya aja bisnis tenung. Ya, nggak boleh orang Kristen usaha seperti ini. Nah, lalu dibawa kepada pembesar kota. Lalu dituduhkan tuduhan macam-macam sehingga tanpa pembelaan, tanpa pengacara, Rasul Paulus dicatat yang disebut nama dengan Silas. Ya, langsung dipenjara. Karena apa? Karena Injil. Karena Injil. Tetapi walaupun penginjil bisa dipenjara, tetapi Injil tidak bisa terpenjara. Bahkan di penjara, Rasul Paulus bersama dengan Silas, mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap memuji Tuhan. Mungkin bingung, kasus apa bang? Kasus memberitakan Injil. Narapidana lain juga bingung. Orang cuma ngomong aja, nggak ngapa-ngapain kok. Ya, cuma memberitakan Injil, nggak maksa juga. Nggak maksa, bukan kristenisasi, nggak. Dia hanya menyatakan kemuliaan Allah, hanya memberitakan Injil. Nah, lalu dihukum. Tetapi mereka rasakan penderitaan enggak? Pasti. Ya. Tetapi mereka bukan penderitaan yang berupa situasi terpenjara yang membuat menderita. Enggak. Ya, memang enggak nyaman, enggak enak. Tetapi mereka tetap memuji Tuhan. Dan ketika mereka memuji Tuhan, Tuhan kasih gempa di daerah itu, maka pintu penjara terbuka karena gempa itu, dan belenggu yang membelenggu mereka putus. Ya, putus. Lalu kepala penjara stres, semua pintu terbuka. Ya, ini tentu kemahakuasaan Tuhan. Ya, stres kepala penjara ini. Dia ini kepala sipir yang baik ya, kepala sipir yang baik. Karena dia tidak minta-mintain uang kepada tahanan. Tetapi ketika semua pintu penjara terbuka, dia hampir bunuh diri. Dia ambil pedang, dia mau bunuh diri karena merasa apa? Gagal dalam tugas. Wah, ini berarti punya karakter yang bagus. Ya, ini orang punya integritas walaupun bukan Kristen. Ya, dia merasa saya tidak bisa mempertanggungjawabkan para tahanan. Semua pintu udah terbuka, pasti udah kabur semua. Ya, mungkin sebagian sudah runtuh atapnya. Tetapi ternyata enggak. Rasul Paulus bilang, kami semua tahanan masih ada di sini kok. Heran kepala penjara, kok nggak kabur ya? Wah, ini berarti orang yang luar biasa. Ya mungkin diceritakan oleh napi lain, iya mereka tadi nyanyi memuji Tuhan. Ya tentu nggak full band ya, di penjara nggak ada full band. Ya, nggak ada full band. Lagunya pun ya tentu lagu Timur Tengah. Ya lagu mereka, orang-orang Israel. Nggak kabur. Langsung takjub, karena ini mujizat yang pasti belum pernah dilihat oleh kepala penjara. Ya, dan dia langsung percaya. Apa yang harus aku lakukan untuk selamat? Dicatat dalam firman Tuhan. Lalu Rasul Paulus bilang, percayalah kepada Tuhan, engkau dan seisi rumahmu, maka kamu akan diselamatkan. Wah, luar biasa. Langsung itu sekeluarga percaya kepada Tuhan. Jadi di sini ada dua case keselamatan. Yang pertama, tanpa hal yang spektakuler terjadi. Keluarga Lydia, ya, tapi langsung percaya, diajak ke rumah. Kalau engkau yakin aku sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kamu harus menumpang di rumahku. Wah, ini luar biasa, ya. Meminta
tim pelayanan menumpang di rumah. Ya. Bukan supaya didoakan supaya dia tambah kaya, bukan. Tapi karena sukacita meluap-luap, dia ingin berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ayo. Langsung mereka, bukan langsung, setelah didesak oleh Lydia, maka tim pelayanan ini menumpang di rumahnya Lydia. Dan menarik, ketika setelah Rasul Paulus dan tim pelayanan membaptis kepala penjara di Filipi, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka kembali keluar dari penjara, kembalinya kemana? Ke rumah Lydia lagi. Ke rumah Lydia. Jadi ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Ini ibu pengusaha, wanita karir, ya, yang luar biasa. Dia berbagian, dia begitu murah hati di dalam pekerjaan Tuhan. Dan dia dipakai Tuhan tanpa ada peristiwa spektakuler yang mendahuluinya. Kalau di Filipi, ada peristiwa spektakuler yang mendahuluinya. Jadi yang penting bukan ada mujizat atau tidak ada mujizat. Yang penting adalah Injil diberitakan dan orang menerima Injil tersebut. Ya. Itu yang penting. Yesus juga tidak selalu membuat mujizat di dalam pelayanan. Tetapi orang yang bertobat, itulah mujizat yang terbesar. Orang berdosa diselamatkan oleh Tuhan. Nah, inilah yang mengingatkan akan pelayanan di Filipi. Ada keselamatan. Dan itu tidak untuk semua orang. Hanya sebagian, bahkan sebagian kecil di antaranya, di antara seluruh penduduk di kota itu. Tentu hanya sebagian kecil saja yang percaya kepada Tuhan. Karena itu keselamatan adalah kasih karunia. Bukan dicari-cari. Bukan saya harus begini supaya selamat. Bukan. Ya. Karena itu kalau saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bersukacitalah karena Anda dipilih. Bukan karena Anda yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih Anda untuk percaya. Tapi nggak berhenti di situ. Ya, enak ya diselamatkan, enak. Ada berikutnya. Kepadamu bukan saja dikaruniakan demi Kristus untuk diselamatkan, tetapi juga demi Dia untuk menderita. Nah ini yang nggak enak. Ya, bisa nggak jangan paket komplit? Saya paket selamatnya aja. Ya, nggak usah paket menderitanya. Secara logika, tidak mungkin orang yang sudah diselamatkan tidak menderita. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tetapi tentu nanti ada hal-hal yang cukup menghibur kita. Ya, walaupun semua orang yang menerima keselamatan pasti mengalami penderitaan. Nah, pandangan umum tentang penderitaan. Banyak orang salah paham tentang penderitaan itu apa. Ya. Dibilang penderitaan itu adalah kena ghosting ketika lagi sayang-sayangnya. Nah, ini anak muda yang ngerti, ya. Kaum baby boomers nggak akan paham. Ya. Kena ghosting. Ya. Atau ditinggalin pacar, diputusin ketika lagi sayang-sayangnya. Itulah penderitaan yang terberat di dunia ini. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang penderitaan adalah ketika udah usaha baik-baik dengan jujur, tahu-tahu ditipu orang di dalam bisnis. Wah, itu penderitaan. Ya, itu penderitaan. Ada yang AC kurang dingin, waduh menderita sekali. Ya, beribadah aja menderita katanya, karena AC-nya kurang dingin. Ya. Lalu diganti AC yang baru, menderita karena terlalu dingin. Ya kan, serba menderita, dikit-dikit menderita, dikit-dikit menderita. Nah, tetapi itu adalah pandangan umum. Itu belum ada kaitannya dengan iman. Ya, belum ada kaitannya dengan iman. Nah yang penting adalah pandangan Kristen tentang penderitaan. Ya, nah pandangan Kristen tentang penderitaan yang pertama adalah penderitaan adalah suatu karunia istimewa. Ya, istimewa. Ingat 1 Korintus mengatakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Ya, ujian atau pencobaan biasanya akan membuat orang menderita. Tetapi itu adalah proses yang harus dijalani dan tidak semua orang mengalami ujian yang sama. Ya, kalau ujian di sekolah ujiannya sama semua soalnya. Tetapi di dalam perjalanan keberimanan kita mengikut Kristus, ujiannya beda-beda.
soalnya spesial untuk kita masing-masing. Ada yang kelihatannya berat, ada yang kelihatannya ringan. Tetapi itu semua sudah dicocokkan dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita merasa ujian ini terlalu berat, berarti kita yang kurang belajar. Kurang belajar mempersiapkan diri menghadapi ujian. Ya, karena ujian itu udah dibuat Tuhan atau pencobaan sudah dibuat Tuhan untuk kita masih bisa walaupun udah di batas ujung kemampuan kita. Kadang memang melebihi kemampuan kita. Supaya apa? Supaya kita teriak kepada Tuhan. Supaya kita minta tolong kepada Tuhan. Jangan sampai kita terjebak. Ya, jebakan yang paling membahayakan adalah kita memiliki kuasa sedemikian rupa sehingga kita merasa tanpa Tuhan saya bisa. Ya. Jebakan yang paling bahaya adalah ketika kita mempunyai segala sesuatu, katakanlah harta, sehingga membuat tanpa Tuhan saya bisa lakukan semua. Ngatur kasus juga bisa. Ya. Tinggal yang penting kebagian semua. Ya. Begitu. Jadi itu jebakan yang paling bahaya. Jebakan yang paling bahaya. Dan juga adalah ketika kita menderita sedemikian rupa sehingga kita merasa Tuhan tidak ngapa-ngapain. Tuhan tidak peduli. Kalau Tuhan mengasihi dunia, kenapa bangsa ini dengan bangsa ini perang? Musuh-musuhan. Ya. Lagi rame sekarang. Ya, pemimpin Hamas dibilang kena rudal dari udara. Ya, terakhir New York Times bilang bukan. Itu kena bom yang ditanam sejak berbulan-bulan sebelumnya. Ya, dua-duanya memalukan negara tuan rumah di mana orang itu dibunuh. Ya, karena pemimpin Hamas matinya bukan di negara mereka, tetapi di Iran. Ya, Irannya malu setengah mati sehingga berjanji akan membalas. Ya, mungkin sebagian orang akan berpikir, kenapa terjadi seperti ini? Kalau Tuhan Maha Kasih, kenapa banyak orang begitu kelaparan, kena bencana? Ya, orang mulai meragukan Tuhan sehingga terlalu banyak penderitaan. Kesimpulan, Tuhan tidak ada. Atau Tuhan sudah mati. Wah, ini bahaya. Ya, bahaya. Nah, tentu penderitaan tidak melulu karena kebenaran. Ya. Banyak menderita karena salah sendiri. Ya, karena salah sendiri. Kalau kita berbuat kejahatan, lalu kita berurusan dengan hukum, itu bukanlah penderitaan yang merupakan karunia. Itu adalah penderitaan akibat konsekuensi kesalahan diri sendiri. Ya. Tetapi kasus dari Rasul Paulus bersama dengan jemaat di Filipi beda. Ya. Di ayat 27 dikatakan, "Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus." Dan itu sudah dilihat, sudah dirasakan oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Begitu juga hal itu pula yang dilihat oleh jemaat di Filipi tentang kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus diselamatkan oleh Tuhan dengan jalan yang spektakuler. Yesus sendiri yang menampakkan diri melalui cahaya kepada Rasul Paulus. Itu nggak ada, kalau lihat Rasul Paulus sebelumnya nggak ada kemungkinan akan jadi Kristen. Nggak mungkin. Ya, dia orang yang begitu membenci orang-orang Kristen. Dan bahkan dia setuju Stefanus dihukum mati. Ya. Dia diselamatkan dengan luar biasa. Tapi kemudian juga Rasul Paulus menderita dengan luar biasa. Seperti yang kamu lihat dahulu dan seperti yang kamu dengarkan sekarang. Itu di ayat 30 dikatakan di teks yang kita baca tadi. Jadi jalan Tuhan, jalan mengiring Kristus adalah jalan via dolorosa. Adalah jalan penderitaan. Karena itu Rasul Paulus dengan tepat sekali mengatakan di Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki adalah apa? Salah satunya adalah persekutuan dalam penderitaannya. Waduh, ini levelnya udah level atas. Ya, udah level atas. Kalau ada orang yang bisa mengucapkan kalimat itu dengan sungguh-sungguh dan dia menjalaninya, wah ini levelnya udah luar biasa. Maka seharusnya kita juga menjalani jalan itu. Jalan via dolorosa, bukan berarti nanti kita mati disalibkan, bukan. Ya, tapi harus ada penyangkalan diri, harus ada pengekangan diri dan itu menderita. Ya, dan itu menderita. Dilihat dari sudut tertentu. Tapi dilihat dari sudut lain, terutama dari sudut ilahi, itu adalah suatu karunia. Ya,
Dan penderitaan juga sering kali dipakai Tuhan untuk menyatukan orang percaya. Ya, tentu ini secara psikologi massa juga biasa terjadi, ya kan? Biasa terjadi. Ada falsafah yang mengatakan musuh dari musuhku adalah temanku. Maksudnya apa? Dengan si A kita musuhan, dengan si B kita musuhan. A dan B musuh kita. Tetapi dalam satu ketika A dan B menjadi musuh, kita menjadi teman dengan salah satunya. Ya. Karena apa? Karena ada kepentingan yang sama. Partai politik juga gitu. Ya. Koalisi dengan yang ini, wah kita koalisi permanen, tunggu aja. Ya, nggak pakai lama. Ketika kepentingannya berubah, maka berubah juga pertemanannya. Ada yang katakanlah dulu nggak bisa cocok, sekarang jadi cocok karena punya lawan yang sama. Ya. Nah, penderitaan seringkali dipakai menjadi alat Tuhan untuk apa? Untuk membuat orang percaya bersatu. Ya. Termasuk untuk membuat orang percaya tersebar. Ya. Cara Tuhan agar orang Kristen memberitakan Injil adalah apa? Dengan penderitaan. Dengan penganiayaan. Ceritanya orang Kristen dulu senang kumpul di Yerusalem. Wah, memuji Tuhan, tunggu Tuhan Yesus datang. Ya, karena mereka tidak mau memberitakan Injil, padahal di Kisah Rasul 1:8 dibilang suruh pergi. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mereka apa? Ngumpul, ya. Makan nggak makan asal ngumpul. Ya kan gitu. Ada orang bilang. Karena apa? Memang kecenderungan manusia senang berkumpul, berkelompok dengan kelompoknya. Entah yang sesuku, entah yang seagama, entah yang satu profesi, satu minat, ya, senangnya begitu. Lalu apa? Ketika orang Kristen senangnya ngumpul, maka Tuhan berikan penganiayaan. Tuhan gerakan pihak penguasa, menganiaya orang Kristen dalam tanda kutip tercerai-berai. Padahal cara itu adalah cara Tuhan agar Injil disebarkan ke seluruh dunia. Ya. Kak, penderitaan juga dipakai oleh Tuhan. Lalu penderitaan juga menjadi instrumen pelatihan dan pendisiplinan orang percaya. Ya, sebenarnya ini bagian dari ujian yang harus dijalani. Penderitaan itu adalah ujian. Semua orang tidak naik kelas tanpa ujian. Ya, ada ujiannya. Entah bentuk ujiannya apa itu soal lain. Tetapi itu memang caranya. Ya, diberikan ujian, diberikan penderitaan, diberikan beban. Ya. Atlet yang sekarang olimpiade, saya yakin bukan hanya karena berbakat. Tetapi karena apa? Karena dia berlatih lebih banyak, berlatih lebih intens, mengangkat beban lebih banyak, mengurangi semua kesenangannya, fokus kepada tujuan, katakanlah atlet olimpiade tentang apa? Tentang renang. Wah, dia pasti renang jauh lebih banyak daripada kita semua. Padahal bisa dia misalnya nongkrong di mall, bisa nggak? Bisa, tapi mungkin dia harus skip semua itu. Ya, menunda kesenangan demi apa? Demi mendapatkan goal yang dituju. Menderita itu. Menderita. Ya. Tetapi dia tahu ini adalah instrumen untuk pelatihan. Nah, di dalam kerohanian juga begitu. Ya. Tidak ada orang menjadi tokoh besar yang begitu diingat di sepanjang sejarah termasuk di Alkitab tanpa melalui penderitaan. Ya, gak bisa. Justru ketika semua aman, semua nyaman, semua enak, biasanya disitulah orang jatuh dalam dosa. Daud, ya, Daud jatuh mengambil Batseba istri orang, istri prajuritnya. Ya, dia selingkuh, dia ambil istri orang. Kenapa? Karena gabut. Ya, gabut, udah keenakan hidupnya dan tidak benar-benar terus memandang kepada Tuhan. Ya, sebenarnya itu penderitaan juga, tapi hidden, ya, tersembunyi. Ketika nggak sadar, sudah akan jatuh. Ya, Daud, Salomo raja yang tidak berperang. Ya, dia puncak kejayaan orang Israel dalam arti masa keemasan, masa kemakmuran. Akhirnya Salomo jatuh parah sekali. Ya, sampai punya 1000 orang pasangan, baik istri maupun gundik. Di jumlah jadi 1000, ya.
Maka bahaya kalau kita berdoanya pakai doa Yabes. Sekarang tenar itu doa Yabes. Didoakan, bahkan pujian doa Yabes banyak, bukan banyak. Pernah saya ikut ibadah persekutuan, doa lagu penutupnya bukan Bapa terima kasih, bukan doksologi, doa Yabes. Ya. Begitu dinyanyiin, saya langsung keluar. Ya. Mau kemana? Mau cepat pulang. Ya, saya nggak jelasin, saya tidak setuju gini-gini, enggak. Ya, karena itu bukan di gereja, itu di persekutuan. Ya. Seringkali mau lebih kaya, mau lebih makmur, mau lebih berkuasa, ketika tiba di titik itu justru menjauh dari Tuhan. Karena merasa tanpa Tuhan udah aman sekarang. Ya, seringkali orang beragama memperalat Tuhan untuk memperkaya diri, untuk dapat kekuasaan yang lebih, ya, untuk menjaga kemapanan atau menambah supaya lebih enak hidupnya. Bahaya. Justru penderitaan kebanyakan membuat orang ketika berdoa pun sungguh-sungguhnya luar biasa. Ya, saya pernah pelayanan di satu tempat dulu, baru lulus dari sekolah teologi, ditempatkan pelayanan di satu wilayah yang nggak ada gereja, yang nggak ada orang Kristen. Waduh, mau ngomong memberitakan Injil takut, ya takut, karena itu Alkitab aja bisa jadi barang bukti, ya barang bukti. Katakanlah upaya kristenisasi, ya. Padahal kalau cuma bersaksi kan sebenarnya bukan kristenisasi, itu cuma bersaksi. Wah, kalau berdoa itu, ya bukan sekarang saya main-main berdoa, bukan. Tapi karena bahaya itu begitu nyata, ya, bisa selesai, bisa kita hidup kita kelar, orang nggak tahu. Bisa. Karena nggak ada orang Kristen di situ. Ya, sangat seperti telur di ujung tanduk. Wah, itu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Ya, sampai satu ketika saya udah pernah cerita ya, di laut. Di laut. Saya diinjili ya, oleh orang non-Kristen. Wah, Galen gak mau terima katanya. Orang-orang nelayan itu keliling. Saya dalam hati itu, dilempar ke laut gak nih? Dilempar ke laut gak nih? Takut dalam hati. Ya, takut, makanya doanya itu, waduh, sepenuh jiwa dan raga. Karena memang ancaman itu nyata. Ya, kalau sekarang kita ya tentang fasilitas lah ya, merasa menderitanya. Ya, jadi rasa menderitanya lebih kurang dahsyat ya dibanding orang-orang katakanlah seperti di zaman Filipi ini. Lalu penderitaan itu di ayat 28 tanda keselamatan. Ya, bagi penguasa yang benci dengan kekristenan, mungkin ketika Rasul Paulus di penjara, ini tanda-tanda kebinasaan. Kelar tuh kelompok Kristen itu. Pentolannya udah diambil, ya. Padahal nggak begitu. Bagi orang yang tidak percaya itu tanda kebinasaan, tetapi bagi orang percaya itu tanda keselamatan. Ingat, orang yang memegang iman sampai akhir, apalagi dia dianiaya, apalagi dia dibunuh menjadi martir demi nama Kristus, itu dia punya mahkota spesial. Yang lain nggak boleh ngiri, ya. Jemaat nggak boleh ngiri, saya juga nggak boleh ngiri kalau saya matinya nggak martir, ya, mati karena sakit tertentu, beda dengan mati martir. Ya, tentu Tuhan juga bisa kasih penyakit sebagai alat agar kita menderita dan terus bergantung kepada Tuhan, bisa juga, ya. Tetapi ada orang-orang yang dibunuh oleh karena nama Kristus, oleh karena Injil, mereka akan dapat mahkota martir khusus bagi martir. Ya, nah, hal yang menyejukkan atau menghibur ini yang saya bilang tadi adalah penderitaan juga dialami banyak orang percaya di sepanjang zaman. Rasul Paulus juga bilang tadi di ayat 30, seperti yang kamu lihat padaku dulu dan seperti yang kamu dengarkan sekarang. Ini dengarkan sekarang maksudnya di penjara. Dan dia sedang menunggu putusan. Bisa jadi dilepas, bisa jadi dihukum mati. Ya, tapi di konteks waktu dia di Filipi, di penjara di Filipi, kepala penjara, dia dilepas. Dan Rasul Paulus berkali-kali masuk penjara. Ya, dan pada akhirnya penjaranya nggak dilepas lagi, dia dihukum mati. Rasul Paulus termasuk martir. Ya, terakhir dia dihukum mati di Roma. Nah, tetapi kalau saudara menderita karena kebenaran, menderita karena Injil, yang lain juga merasakan. Kita nggak sendiri. Ya,
Ya, itu menguatkan kita. Bahkan jadi menyatukan orang-orang yang menderita karena iman. Saya yakin persekutuan orang percaya, katakanlah di Korea Utara, ya, sampai sekarang bertahun-tahun Korea Utara dinobatkan menjadi negara yang paling sulit, yang paling menderita tempat orang Kristen hidup. Saya yakin di sana persekutuan orang Kristen itu kuat, ya. Berdoanya mungkin luar biasa sungguh-sungguh, dikit tapi kompak dan kokoh dan kuat. Ya, karena ancaman itu nyata, ya. Ancaman itu nyata. Nah, karena mereka punya penderitaan yang sama, maka itu menolong mereka bertahan, ya. Itu yang menolong mereka bertahan. Nah, statement terakhir adalah tugas orang percaya, tugas saudara dan saya adalah teruslah hidup berpadanan dengan Injil. Penderitaan gak usah dicari-cari, ya. Jangan kita bikin orang kesel, lalu kalau berani penjarakan saya, ya. Lalu pas di penjara, kalau berani hukum mati saya supaya saya jadi martir. Nah, kalau itu mati konyol, ya, bukan mati martir. Jadi firman Tuhan juga bilang, berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Kita harus baik, musuh aja harus didoakan, ya kan? Tetapi dengan hidup benar, cepat atau lambat, pasti kita akan menderita. Entah dikucilkan, entah dimusuhi, entah di karir kita dihambat, atau bahkan diturunkan jabatan, atau dengan trik-trik tertentu kita bisa dipenjarakan, ya, karena diincar sedemikian rupa. Karena apa? Karena kita tidak mau kompromi dengan nilai-nilai dunia. Ya. Jadi nggak usah dicari-cari, kita hidup benar aja, ya. Cepat atau lambat penderitaan akan datang. Tentu penderitaan tidak mesti harus dipenjara, harus dipukulin, enggak. Bisa yang sederhana, dicuekin orang, dikucilkan, ya, enggak ditemenin. Ya, karena punya nilai yang berbeda, terang dan gelap enggak bisa bersatu, ya. Jadi akan ada waktunya kita mengalami hal itu, ya. Jadi bersiaplah. Dan sementara enggak usah ditunggu-tunggu, akan datang. Tugas kita hidup berpadanan dengan Injil, ya. Dan yang terakhir, orang Kristen yang luar biasa adalah mereka yang siap menderita dan tahan ujian penderitaan. Sebagian orang Kristen ketika menjalani hidup nggak tahan menderita. Karena itu dia give up. Udahlah, ya. Kalau iman saya bisa ditukar dengan pasangan yang keren, dengan pasangan yang mapan nggak apa-apa, ya. Ganti pengajaran, banyak jalan menuju Roma, ya. Padahal nggak begitu, ya. Yesus Kristus mengatakan dialah satu-satunya. I am the way, bukan one of many ways, bukan, ya. Dan itu bukan kesombongan karena Yesus yang ngomong, ya. Itu bukan klaim kita, itu Yesus yang mengatakan. Nah, dan kalau Yesus sudah menunjukkan dia menderita, dia jadi manusia aja udah menderita, ya. Ini turun dari sorga ke dunia. Pakai tubuh manusia. Lahir di tempat yang hina, itu penderitaannya udah minta ampun. Lalu Yesus memilih menjadi orang dari kelompok orang biasa. Bukan dari keluarga konglomerat di Israel. Enggak. Yusuf dan Maria orang desa. Memang kalau begitu ditelusuri silsilah, nyambung juga ke Raja Daud. Ya. Jadi darahnya ada keturunan rajanya. Baik dari Yusuf maupun dari Maria. Ya, orang tuanya. Tetapi kehidupannya memang low profile. Itu menderita luar biasa, ya. Dan Tuhan mau membalikkan nilai-nilai dunia, dia pilih murid-murid yang mayoritas orang-orang sederhana, bukan orang-orang yang terpelajar. Tetapi memang kemudian orang-orang terpelajar dipanggil juga, salah satunya Rasul Paulus. Dengan cara Tuhan yang spektakuler, Rasul Paulus jadi rasul, dan ini orang yang pintar luar biasa, ya. Dan dia tahan uji. Wah, ini orang-orang seperti ini yang akan terus diceritakan dari zaman ke zaman. Nah, sekarang waktunya bagi kita untuk mikir. Kristus sudah menderita bagi kita. Maka bagi kita menderita demi Kristus bukan pilihan, tapi suatu kehormatan. Ya, suatu kehormatan, suatu privilege yang enggak diberikan kepada orang lain. Itu diberikan kepada saudara dan saya. Ya, ketika menderita
tetaplah memandang kepada Tuhan. Jangan andalkan logika, jangan andalkan kuasa, jangan andalkan harta, apalagi mengandalkan pihak lain, pasangan, anak, orang tua. Ya, jangan. Kita semua punya penderitaan masing-masing. Tetaplah setia dan mari kita bersiap untuk terus hidup berpadanan dengan Injil dan siap untuk menderita bagi Kristus. Karena dia sudah terlebih dahulu menderita dan mati bagi kita. Maka mari kita menderita dan mati di dalam iman kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa.